perkenalkan saya Winda Kristiana, NIM 1733056. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji dan asumsi kolerasi statistik menggunakan skala ordinal. Sebelumnya teman-teman jangan lupa ya untuk di like, comment, and subscribe. Konsep kolerasi itu merupakan uji statistik untuk mengukur derajat kolerasi dari dua variabel untuk mengetahui signifikan tidaknya hubungan variabel independen dengan dependen. Di mana jenis statistik kolerasi ini yang ada digunakan untuk menguji hipotesis, di mana ini harus sesuai dengan skala data masing-masing dari kedua variabel penelitian tersebut, di mana menggunakan uji yang pertama itu Spearman-Rank, yang kedua itu Kendall-Tau, dan yang ketiga itu kolerasi gamma. Yang pertama itu Spearman-Rank itu merupakan kolerasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan data yang berbentuk peringkat. Misalnya itu data itu terdiri dari sebuah sampel sebanyak n pasangan, di mana pengamatannya itu XI dan YI. Kemudian data itu diurutkan dari kecil ke besar secara terpisah, dimana setelah diurutkan secara terpisah tetapi dari yang kecil hingga yang ke besar. Lalu untuk rumusnya itu yang pertama itu koefisiensi kolerasi Spearman sama dengan 1 dikurang dengan 6, dimana 6 itu sigma D2, dimana ini merupakan total dari kuadrat selisih antara ranking, lalu dibagi dengan n itu dimana merupakan jumlah sampel, n pangkat 3 dikurang n. Nah, di sini pun juga saya ada contohnya. Contohnya itu misalnya di antara untuk menganalisis hubungan antara sikap masyarakat terhadap kejahatan variabel X dengan partisipan dalam siskamling, di mana ini merupakan variabel Y, dengan sampel sebanyak 20 orang melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert. Nah, di sini pun juga ada contoh tabel, di mana contoh tabel itu terdiri dari nilai lalu ranking, nilai Y, ranking RY, dimana itu hasilnya D sama dengan RX dikurang RY, sehingga menghasilkan D pangkat 2, dimana di sini ada 20 sampel, nilainya itu belum diurutkan, sehingga nilainya itu dari 50 sampai ke 91. Nah, di sini dilanjutkan dengan jumlah keseluruhannya itu adalah 176,5. Nah, untuk kita mengetahui uji hipotesisnya itu yang pertama HO dibagi dengan Pi sama dengan 0, itu berarti tidak adanya pengaruh sikap pada kejahatan terhadap partisipan dalam siskamling. Lalu yang kedua itu HA dibagi P lebih kecil dari 0, itu terdapat pengaruh antara sikap pada kejahatan terhadap partisipan dalam siskamling. Nah, lalu yang kedua itu menetapkan taraf signifikasinya itu dengan alfa sama dengan 0,05. Lalu R tabelnya itu sama dengan 0,377. Di sini ada pun juga penghitungan Spearman-nya. Yang pertama itu 1 dikurang 6 sigma D2 itu berdasarkan jumlahnya tadi 176,5, lalu dibagi dengan jumlah sampel yaitu 20 pangkat 3 dikurang dengan 20, hasilnya itu 1 dikurang dengan 0,13271, lalu hasilnya 0,86729 digenapkan menjadi 0,87. Nah, kesimpulannya itu nilai RS-nya tadi atau nilai Spearman-nya tadi itu dihitung lebih besar daripada nilai R, dimana pada tabel tadi 0,867
lebih kecil daripada 0,337, maka HO ditolak dan HA-nya itu diterima. Dengan demikian terdapat pengaruh antara sikap pada kejahatan terhadap partisipan dalam siskamling. Lalu yang kedua itu menggunakan uji kendal tau, di mana uji kendal tau ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan antara variabel independen berskala ordinal dengan variabel dependen. Kolerasi kendal tau ini digunakan untuk menganalisis yang jumlah sampelnya itu lebih dari 10 dan masing-masing rankingnya itu tidak sama. Dengan rumus tau sama dengan 2 buka kurung sigma RA. RA ini merupakan ranking atas jumlah ranking yang di bawahnya itu akan lebih besar daripada ranking daripada barisnya. Lalu dikurang dengan sigma RB, di mana RB ini merupakan ranking yang di bawah, yang angkanya itu lebih kecil daripada ranking pada baris. Nah, untuk contohnya itu seperti pada tabel itu sudah diurutkan nilai terbesarnya itu 91 sampai dengan 50, di mana jumlah dari RA-nya itu 176, sedangkan jumlah dari RB-nya itu 14, sehingga dapat kita sesuaikan dengan rumus di mana tau itu tau sama dengan 2 buka kurung 176 dikurang dengan 14 dibagi dengan N, di mana N ini merupakan jumlah dari sampel, N buka kurung N tadi 20 buka kurung 20 dikurang dengan 1 sama dengan hasilnya 0,852635. Jadi nilai taunya itu sama dengan 0,85 yang berada di dalam interval 0,8 atau lebih kecil dari tau, kecil dari 1,00, yang dikategorikan bahwa adanya hubungan sangat erat. Dengan demikian terdapat hubungan atau kolerasi yang sangat erat dan positif antara sikap terhadap kejahatan dengan partisipan dan siskamling. Lalu yang ketiga itu menggunakan kolerasi gamma, di mana kolerasi gamma ini dengan simbol gamma digunakan untuk mengukur keeratan hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan antara variabel dependen berskala ordinal dengan variabel dependen berskala ordinal, di mana rumusnya ini gamma sama dengan sigma FA dikurang dengan gamma FI, lalu dibagi dengan sigma FA ditambah dengan sigma FI, dimana sudah ditentukan hasilnya bahwa FA itu hasilnya 1698, sedangkan FI nya itu 499, sedangkan jika gamma itu dihitung, maka gamma sama dengan 1698 dikurang dengan 499 dibagi dengan 1698 ditambah 499, lalu hasilnya itu tadi 1119 dibagi dengan 2197, di mana hasilnya itu 0,545744, sehingga digenapkan menjadi 0,55. Nah, nilai gamanya itu tadi 0,55 berada dalam interval 0,40, sehingga dapat dikategorikan adanya hubungan erat. Dengan demikian hubungan atau kolerasi positif antara sikap terhadap kejahatan dengan partisipan siskamling ini semakin tinggi tingkat partisipasinya dalam siskamling. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.